Pada hari Jumat, 13 Juni 2025, sesuatu yang luar biasa terjadi di langit Timur Tengah. Jet tempur siluman F-35 Israel terbang hampir 2.000 km ke dalam wilayah Iran dan berhasil menyerang lebih dari 100 target, tanpa memerlukan setetes bahan bakar pun dari tanker udara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertempuran, pesawat tempur siluman ini telah dimodifikasi secara rahasia untuk mencapai apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang, mempertahankan kemampuan radar tak terlihat sambil membawa cukup bahan bakar untuk salah satu serangan presisi jarak jauh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua pejabat pertahanan AS, yang berbicara secara anonim, mengonfirmasi bahwa Israel dan Amerika telah berkolaborasi dalam modifikasi rahasia pada sistem bahan bakar F-35. Modifikasi ini memungkinkan misi bersejarah ini, di mana mereka berhasil menambahkan bahan bakar ekstra dalam jumlah besar tanpa mengorbankan fitur paling penting pesawat, kemampuannya untuk tetap hampir tidak terlihat oleh sistem radar musuh. Apa yang akan Anda temukan adalah bagaimana para insinyur Amerika dan Israel berhasil mewujudkan salah satu kemajuan paling signifikan dalam teknologi pesawat tempur siluman sejak F-35 pertama kali terbang. Implikasi dari terobosan ini jauh melampaui satu operasi militer saja. Jika Anda terpesona oleh teknologi militer mutakhir dan ingin memahami bagaimana pasukan kita terus unggul dalam menghadapi ancaman yang muncul, beritahu kami aspek inovasi militer modern, apa yang paling menarik minat Anda. Kisah ini dimulai dengan masalah mendasar yang telah mengganggu para perencana militer selama beberapa dekade. F-35A Lightning II standar memiliki jangkauan tempur yang dinyatakan secara publik sekitar 700 mil, sementara jarak terpendek antara Israel dan Iran sekitar 620 mil sekali jalan. Meskipun tampak cukup, misi tempur memerlukan cadangan bahan bakar untuk bermanuver, menyerang target, dan menghadapi situasi yang tidak terduga. Terbang ke Iran dan kembali bukanlah tantangan utama. Pesawat harus membawa cukup bahan bakar untuk berputar di atas sasaran, terlibat dalam pertempuran, dan kembali dengan selamat. Selama bertahun-tahun, keterbatasan jangkauan ini memaksa perencana militer untuk mengandalkan tanker pengisian bahan bakar udara yang besar dan rentan untuk bertemu pesawat tempur di udara. Namun, kapal tanker menghadirkan risiko besar di wilayah udara yang diperebutkan. Mereka lambat dan tidak berdaya menghadapi rudal permukaan ke udara modern. Iran telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun salah satu jaringan pertahanan udara paling canggih di dunia, dirancang khusus untuk mendeteksi dan menghancurkan jenis pesawat pendukung ini. Israel hanya memiliki 7 pesawat tanker pengisian bahan bakar Boeing 707, armada yang sangat kecil dibandingkan dengan operasi besar yang mereka rencanakan. Serangan pada 13 Juni melibatkan lebih dari 200 jet tempur yang meluncurkan 330 amunisi, jauh lebih banyak pesawat daripada yang dapat didukung oleh armada tanker kecil mereka selama operasi berkelanjutan jauh di dalam wilayah musuh. Disinilah para insinyur Amerika dan Israel mulai mengerjakan modifikasi yang bisa digambarkan sebagai operasi bedah pada F-35. Richard Abulafia, seorang pakar kedirgantaraan, menyatakan kepada Middle East Eye bahwa Israel, dengan kerjasama AS, secara praktis melakukan operasi pada jet yang sudah ada untuk melakukan modifikasi ini. Solusi yang mereka kembangkan melibatkan tangki penurun eksternal yang dirancang khusus untuk mempertahankan karakteristik siluman F-35, salah satu tantangan teknik paling signifikan dalam penerbangan modern. F-35 mengandung bahan penyerap radar, dan seluruh rekayasanya dirancang untuk menghindari deteksi. Perubahan apapun pada tubuh pesawat dapat membahayakan fitur-fitur tersebut. Studi desain awal yang dilakukan oleh Israel Aerospace Industries dan anak perusahaannya, Elbert Systems, telah menyelesaikan pengembangan tangki tetes eksternal 600 galon serta tangki bahan bakar konformal. Masing-masing tangki 600 galon ini akan menambah sekitar 4.000 pon bahan bakar, sehingga meningkatkan total kapasitas bahan bakar F-35I sekitar 40%, dari lebih dari 18.500 pon menjadi lebih dari 26.500 pon. Bagian brilian dari solusi rekayasa ini adalah bahwa tiang penyangga yang menahan tangki penjatuhan juga akan dilepas, sehingga tidak mengorbankan kemampuan siluman pesawat saat tangki-tangki tersebut dibuang saat mendekati wilayah udara musuh. Dengan demikian, F-35 dapat terbang dengan membawa tangki bahan bakar eksternal berukuran besar, lalu menurunkan kedua tangki beserta titik pemasangannya sebelum memasuki wilayah udara Iran, memulihkan kemampuan siluman sepenuhnya. Tantangan teknis dari modifikasi ini sangat signifikan. Salah satu tantangan yang dicatat oleh majalah aviasionis pada tahun 2021 adalah bahwa setelah tangki dijatuhkan,
bagian lain pesawat dapat terpapar radar karena titik pemasangan dan saluran bahan bakar tidak akan tertutup oleh material penyerap radar. Penyelesaian masalah ini memerlukan pengembangan tiang penyangga yang dapat diejeksi dan memastikan bahwa setiap permukaan yang terbuka tetap mempertahankan sifat penyerap radar pesawat. Laporan dari tahun 2021 menyebutkan bahwa Pusat Uji Terbang Angkatan Udara Israel di Tel Nova FB sedang mengembangkan tangki penurun eksternal yang akan membantu Angkatan Udara Israel menyelesaikan misi jarak jauh di atas target lingkaran ketiga, khususnya terhadap ancaman yang tidak terbatas pada Israel, seperti Iran. Waktu pengembangan ini sangat penting. Pada tahun 2021, Walla News Israel melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel sedang mengerjakan tangki jatuh untuk F-35 Iwayaders dengan harapan menyelesaikan modifikasi dalam waktu 2 tahun. Serangan pada Juni 2025 menandai tepat 4 tahun sejak laporan awal tersebut, yang menunjukkan bahwa kemampuan ini telah dikembangkan dan diuji dalam jangka waktu yang lama. Pada pagi hari tanggal 13 Juni 2025, upaya rekayasa yang berlangsung selama bertahun-tahun ini diuji hingga tuntas. Dengan nama sandi Operasi Rising Lion, pasukan pertahanan Israel dan Mossad melancarkan serangan terhadap lokasi nuklir utama dan instalasi militer di seluruh Iran. Serangan tersebut melibatkan pesawat tempur Lockheed Martin F-35 dan F-16, serta Boeing F-15, menargetkan beberapa lokasi di Iran, termasuk fasilitas pengayaan nuklir di Natanz. Pesawat tempur F-35 Iyader yang dimodifikasi memimpin jalan, dengan kemampuan siluman yang memungkinkan mereka menembus wilayah udara Iran tanpa terdeteksi dan memulai pembongkaran sistematis jaringan pertahanan udara Iran. Israel mengklaim telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Iran dan kini dapat menyerang sasaran di seluruh negeri sesuka hati. Keberhasilan modifikasi ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Dengan mengurangi ketergantungan pesawat terhadap tanker, lebih banyak bahan bakar dapat dibagikan di antara pesawat yang tersisa, meningkatkan jangkauan serta waktu tempuh tanker. Ini berarti armada tanker kecil Israel dapat difokuskan untuk mendukung jenis pesawat lain, sementara F-35 beroperasi secara independen. Keberhasilan modifikasi ini merupakan lebih dari sekadar kemenangan taktis. Ini adalah perubahan mendasar dalam proyeksi kekuatan udara. Para pejabat AS mengatakan kepada Middle East Eye bahwa skala serangan Israel pada hari Jumat dan sifat kejutannya berarti peningkatan tersebut adalah perubahan besar bagi F-35. Namun, cerita ini tidak berakhir dengan serangan yang berhasil. Teknologi yang didemonstrasikan pada tanggal 13 Juni memiliki implikasi yang jauh melampaui Timur Tengah. Kinerja F-35 akan dipelajari secara cermat oleh negara-negara Timur Tengah yang ingin memilikinya, serta oleh musuh AS seperti China dan Rusia. Negara lain yang mengoperasikan F-35 pasti akan tertarik dengan modifikasi serupa. Negara-negara seperti Inggris, Australia, Jepang, dan Korea Selatan menghadapi skenario di mana jangkauan yang diperluas tanpa pengisian bahan bakar udara dapat menjadi penentu. Kolaborasi antara insinyur Amerika dan Israel telah membuka babak baru dalam pengembangan kemampuan F-35. Pengetahuan teknis yang diperoleh dari proyek ini juga memperkuat bidang desain pesawat siluman secara keseluruhan. Usulan peningkatan armada F-22 Angkatan Udara AS juga mencakup tangki dan tiang penyangga berdaya hambat rendah, konsep yang mungkin memiliki kesamaan dengan solusi yang diadopsi Angkatan Udara Israel untuk F-35-nya. Dari perspektif industri, perkembangan ini menunjukkan hubungan unik antara kontraktor pertahanan Amerika dan perusahaan kedirgantaraan Israel. Israel Aerospace Industries akan memproduksi sayap luar F-35 Israel, dan mungkin juga berperan dalam pengembangan usulan F-35 2 kursi. Model kemitraan ini memungkinkan solusi inovatif yang mungkin tidak muncul dari program pembangunan satu negara tradisional. Peningkatan dan modifikasi berkelanjutan memungkinkan Israel untuk memiliki pengaturan khusus dengan Lockheed Martin. Melalui kerjasama ini, mereka dapat melakukan perubahan dan penambahan independen pada perangkat lunak misi F-35I, tanpa harus bergantung pada sistem informasi logistik otonom. Program modifikasi yang sukses ini kemungkinan besar hanyalah awal dari upaya perluasan jangkauan F-35. Saat ini, Israel juga sedang mengembangkan studi desain awal untuk tangki bahan bakar konformal yang khusus untuk F-35. Tangki ini akan sangat bermanfaat dalam mengurangi dampak negatif pada penampang radar pesawat, sekaligus membebaskan titik keras untuk senjata. Tangki bahan bakar konformal yang terpasang pada badan pesawat alih-alih menggantung di bawahnya, dapat memberikan jangkauan yang lebih jauh tanpa mengorbankan karakteristik siluman selama misi.
Teknologi ini pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan untuk pengisian bahan bakar udara dalam banyak misi serangan jarak jauh. Implikasi yang lebih luas untuk peperangan udara sangat signifikan. Selama puluhan tahun, pengisian bahan bakar udara telah menjadi pendorong operasi jarak jauh dan juga menjadi titik kerentanan kritis. Pesawat tanker memerlukan pengawalan dari pesawat tempur, beroperasi dari pola penerbangan yang dapat diprediksi, dan menjadi target bernilai tinggi bagi musuh. Kemampuan untuk menghilangkan ketergantungan ini akan secara fundamental mengubah cara kampanye udara direncanakan dan dilaksanakan. Dari sudut pandang pencegahan, kemampuan yang ditampilkan mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh potensial. Pengetahuan bahwa pesawat tempur siluman kini dapat beroperasi pada jarak yang sebelumnya tidak mungkin tanpa dukungan pesawat lain memaksa perencana musuh untuk mempertimbangkan ulang strategi pertahanan mereka. Sistem pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi terhadap serangan jarak pendek mungkin kini tidak lagi memadai. Keberhasilan operasi Rising Lion juga menegaskan investasi Amerika Serikat selama bertahun-tahun dalam kemampuan militer Israel. Pengadaan F-35 sepenuhnya didanai oleh bantuan Amerika melalui perjanjian pengimbangan yang diberikan kepada Israel. Terobosan teknologi yang dicapai melalui kemitraan ini tidak hanya menguntungkan keamanan Israel, tetapi juga meningkatkan kemampuan militer Amerika. Bagi pria dan wanita yang bertugas di Angkatan Udara di seluruh dunia, perkembangan ini melambangkan peningkatan kemampuan misi dan peluang bertahan hidup yang lebih baik. Pesawat tempur siluman yang dapat beroperasi secara mandiri pada jarak jauh dapat menyelesaikan misi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan atau sangat berisiko jika menggunakan pesawat dan taktik konvensional. Prinsip rekayasa yang ditunjukkan dalam program ini akan memengaruhi desain pesawat masa depan. Kemampuan untuk menambah dan menghapus sistem eksternal sambil mempertahankan karakteristik siluman membuka kemungkinan baru untuk konfigurasi pesawat modular. Pesawat tempur masa depan mungkin dirancang sejak awal untuk mengakomodasi modifikasi khusus misi yang dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan. Seiring kita melihat ke arah konflik di masa depan, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan melintasi jarak jauh tanpa bergantung pada pesawat pendukung yang rentan menjadi semakin berharga. Musuh potensial sedang mengembangkan senjata anti-akses yang dirancang khusus untuk menargetkan tanker dan pesawat pendukung lainnya. Kemampuan F-35 yang terbukti untuk beroperasi secara independen menghilangkan kerentanan ini dari persamaan. Keberhasilan modifikasi ini juga menyoroti pentingnya investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan. Garis waktu 4 tahun dari konsep awal hingga kemampuan operasional menunjukkan bahwa teknologi terobosan memerlukan upaya dan sumber daya yang berkelanjutan. Para perencana militer yang memulai proyek ini pada tahun 2021 mungkin tidak dapat memprediksi dengan tepat keadaan yang akan memerlukan penggunaannya, tetapi visi mereka dalam mengembangkan kemampuan tersebut terbukti sangat menentukan. Bagi sekutu dan mitra di seluruh dunia, kemampuan yang ditunjukkan memberikan jaminan keamanan yang lebih kuat. Negara-negara yang menampung pasukan Amerika atau sekutu lainnya dapat memiliki keyakinan lebih besar bahwa dukungan akan tersedia, bahkan dalam situasi yang sulit di mana pengisian bahan bakar udara mungkin tidak memungkinkan. Pencapaian teknologi juga memperkuat pentingnya menjaga kemitraan industri antara negara-negara sekutu. Kolaborasi antara insinyur Amerika dan Israel menghasilkan solusi yang mungkin tidak dapat dikembangkan oleh kedua negara secara mandiri. Model pengembangan kooperatif ini menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas tantangan militer yang meningkat. Saat kita menyimpulkan kisah luar biasa tentang inovasi teknik dan kemampuan militer ini, patut kita renungkan apa yang diwakili oleh pencapaian tersebut. Hanya dalam waktu 4 tahun, para insinyur dari kedua negara berhasil mengambil salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia dan secara fundamental memperluas cakupan operasionalnya. Mereka memecahkan tantangan teknis yang rumit, mempertahankan kemampuan pesawat yang paling penting, dan mendemonstrasikan hasilnya dalam kondisi pertempuran yang nyata. Pesawat tempur F-35ID yang dimodifikasi dan terbang di atas Iran pada tanggal 13 Juni 2025 mewakili lebih dari sekadar perangkat keras militer canggih. Mereka mencerminkan kecerdikan, kemitraan, dan keunggulan teknologi yang terus menjamin keamanan negara-negara bebas di seluruh dunia. Terobosan dalam kemampuan pesawat tempur siluman ini mengingatkan kita bahwa inovasi teknologi tetap menjadi salah satu alat paling ampuh untuk menjaga perdamaian melalui kekuatan. Ketika musuh potensial menyadari bahwa negara-negara demokrasi memiliki keunggulan teknologi yang signifikan, mereka cenderung tidak mengambil tindakan agresif yang dapat memicu konflik.
Keberhasilan operasi Rising Lion dan F-35 yang dimodifikasi menunjukkan bahwa pasukan militer Amerika dan sekutu terus berada di depan ancaman yang muncul melalui inovasi, kemitraan, dan komitmen yang teguh terhadap keunggulan. Dunia ini tidak pernah benar-benar damai, dan informasi adalah senjata yang paling kuat. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan teruslah membuka mata.